Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terus terbebas dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus terbebas dari wabah ini, dan mudah-mudahan apabila ada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, atau teman-teman kita, baik yang muslim ataupun non-muslim, sedang dilanda ataupun terkena wabah ini, semoga segera diberikan kesehatan dan wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat ring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang skala pengukuran data. Skala pengukuran data ini merupakan hal penting dalam statistika karena nantinya akan erat kaitannya dengan metode yang akan digunakan gitu ya dalam analisis data. Jadi apakah cocok sebuah metode itu menganalisis sebuah data? Dilihat dulu kira-kira data itu di skala pengukuran yang mana gitu ya, agar metode yang digunakan benar-benar pas dan cocok untuk mengolah data tersebut gitu ya. Ada 4 skala pengukuran data ini. Ada skala nominal namanya, yang pertama. Jadi ini diurutkan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi gitu ya. Diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ada skala nominal, skala ordinal, nanti ada juga skala interval, dan yang paling tinggi itu skala rasio. Kita akan bahas dulu skala nominal. Jadi skala nominal ini yaitu hanya mengenal kategori saja gitu ya. Adalah skala yang memiliki ciri untuk membedakan atribut yang satu dengan yang lain. Jadi hanya mengkategorikan saja gitu ya. Mengkategorikan data yang hanya diklasifikasikan ke dalam kategori saja, kategori-kategori. Contohnya yaitu jenis kelamin gitu ya. Laki-laki, perempuan gitu ya. Itu hanya mengkategorikan oh ini laki-laki, ini perempuan gitu ya. Tidak sampai kepada mana yang lebih baik gitu ya. Apakah yang lebih baiknya laki-laki, apakah yang lebih baiknya perempuan gitu ya. Kemudian warna hitam, putih gitu ya, biru, kuning dan lain sebagainya. Itu hanya membedakan saja, hanya mengkategorikan saja gitu ya. Ada mungkin orang yang kulit hitam, kulit putih gitu ya. Hanya ya mengkategorikan saja, bukan berarti warna hitam lebih baik daripada warna putih atau sebaliknya warna putih lebih baik daripada warna hitam gitu ya, tentu tidak. Hanya mengkategorikan saja. Atau warna biru lebih baik daripada warna kuning atau warna kuning lebih baik daripada warna biru, tentu tidak. Hanya mengkategorikan saja. Misalnya suku, agama gitu ya, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen gitu ya. Menurut orang Islam tentu yang terbaik ya agama Islam, tapi menurut orang Hindu, agama Hindu lah yang baik misalnya. Atau agama Kristen lah yang terbaik misalnya gitu ya, menurut orang Kristen. Dan itu hanya lagi-lagi saya sampaikan mengkategorikan saja. Agama itu ya kategori juga ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya.
Kemudian ada lagi yang skala pengukuran yang lebih tinggi lagi sedikit, yaitu skala pengukuran skala ordinal. Nah, di skala ini yaitu kategori dan peringkat gitu ya. Jadi bukan hanya mengkategorikan, tapi sudah ada yang lebih baik gitu ya. Itu adalah data yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atau tingkat tinggi ke tingkat rendah gitu ya. Contohnya peringkat misalnya. Peringkat itu misalnya juara 4 tentu lebih baik daripada yang juara 5 gitu ya. Juara 3 tentu lebih baik daripada yang juara 2. Juara 2 tentu lebih baik daripada yang juara 3 misalnya gitu ya. Dan juara 1 tentu lebih baik daripada yang semuanya tadi, juara 2, juara 3, juara 4 dan seterusnya. Kemudian tingkat kepuasan misalnya, tingkat kepuasan terhadap suatu barang atau suatu produk misalnya, atau tingkat kepuasan terhadap pelayanan misalnya gitu ya. Apakah seseorang itu puas gitu ya, sangat puas atau tidak puas atau sangat tidak puas gitu ya. Tentu ini ada tingkatan-tingkatannya misalnya gitu. Yang paling rendah misalnya sangat tidak puas misalnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak puas, kemudian yang selanjutnya lagi cukup puas, kemudian sangat puas misalnya. Maka sudah ada tingkatan-tingkatannya. Selain daripada mengkategorikan tadi, ya sudah ada peringkatnya gitu ya. Ada peringkatnya. Jadi kalau ada data-data yang terkait dengan jenis kelamin, maka itu skalanya nominal misalnya gitu ya. Kalau ada data-data yang terkait dengan peringkat, maka skalanya ordinal. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah skala interval. Jadi skala interval ini yang lebih tinggi lagi, sedikit lagi gitu ya. Yaitu kategori, sudah mengenal kategori, peringkat dan jarak gitu ya, jarak. Kemudian adalah skala yang memiliki selain dari untuk membedakan, mengurutkan, juga mempunyai ciri jarak yang sama gitu ya. Pada skala ini nilai yang dijumlahkan bukanlah kuantitas atau besaran, melainkan interval dan tidak ada nilai nol absolut gitu ya. Ini contohnya. Sebelum kita masuk ke contoh ini, saya mau mencontohkan maksudnya tidak ada nilai nol absolut gitu ya. Apa sih maksudnya itu? Jadi misalnya dalam suatu ruangan itu suhunya 0 derajat Celcius gitu ya, 0 derajat Celcius. Jadi bukan berarti ruangan itu tidak ada suhunya, bukan gitu ya. Tapi suhu di dalam ruangan itu yaitu 0 derajat Celcius. Artinya 0 derajat Celcius itu apa? Artinya dingin gitu ya, dingin suhu di dalam ruangan itu. Bukan berarti ruangan itu tidak mempunyai suhu, ada tapi dingin gitu ya. Nah, itu maksudnya nilai 0 absolut itu. Kemudian maksudnya skala ini tidak bisa dijumlahkan gitu ya. Nah, kita masuk ke contohnya. Ini contoh segelas air bersuhu 10 derajat Celcius kita misalkan ditambah dengan segelas air bersuhu 20 derajat Celcius. Maka suhu dari air itu tidak menjadi 30 derajat Celcius, tentu tidak gitu ya. Namun di sekitaran 15 derajat Celcius gitu ya. Saya contohkan yang lebih terlihat lagi gitu ya. Misalnya ada segelas air yang bersuhu misalnya kita anggap 0 derajat Celcius misalnya gitu ya. Artinya suhunya sangat dingin gitu ya, sangat dingin. Dan kita mempunyai juga air yang bersuhu 100 derajat Celcius gitu ya. Dengan ukuran sama, dengan gelas yang sama, dengan isi air yang sama, ada yang 0 derajat Celcius, ada juga yang 100 derajat Celcius. Maka kita campurkan air itu, maka tidak menjadi 0 ditambah 100 dari suhunya gitu ya, menjadi 100 derajat Celcius jadinya, enggak. Tapi dia akan bersuhu sekitaran 50 derajat Celcius. Kenapa? Karena yang 0 derajat Celcius itu dingin gitu ya, 0 derajat Celcius itu dingin, sedangkan yang 100 derajat Celcius itu panas gitu ya, panas. Sehingga kalau dingin ditambah dengan panas, maka tidak menjadi dingin ataupun tidak menjadi sangat panas, tidak gitu ya. Tapi dia akan menjadi suhu yang di tengah-tengahnya. Berarti di sekitaran 50 derajat Celcius. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi dia sudah mengkategorikan tadi di interval ini ada yang kategori dingin, sangat dingin misalnya, atau panas, sangat panas gitu ya. Dia sudah mengenal peringkat juga. Ada peringkat yang sangat-sangat panas misalnya, atau
sangat dingin atau tidak panas atau tidak dingin atau seperti apa, sudah mengenal peringkat seperti itu juga, dan ada jaraknya juga, misalnya dari 10 sampai dengan 20 sudah terlihat jaraknya, tapi dia belum bisa diperbandingkan gitu ya. Nah, di skala rasio ini dia sudah mengenal, yaitu kategori, sudah bisa mengkategorikan, kemudian peringkatnya sudah terlihat juga, jarak sudah ada juga, dan bisa dibandingkan. Kalau 3 skala tadi belum bisa diperbandingkan, kalau yang ini sudah bisa diperbandingkan gitu ya. Skala yang paling tinggi adalah skala rasio. Ada skala yang memiliki 4 ciri, yaitu dapat membedakan, mengurutkan, jarak yang sama, dan memiliki titik nol yang berarti, sehingga dapat menghitung rasio atau perbandingan antar nilai gitu ya. Jadi nolnya ini benar-benar nol gitu ya, benar-benar nol. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ya bukan itu ya, bukan apa namanya, eh, sesuatu yang 0 kilogram beratnya, berarti ada nggak sesuatu itu? Ya nggak ada, sesuatu itu yang nggak ada gitu ya, karena dia 0 kilogram, berarti ya tidak ada. Atau tinggi sesuatu itu 0 sentimeter, yang nggak ada artinya sesuatu itu gitu ya. Yang 0 ini berarti 0 ini yang nggak ada gitu ya. Artinya 0 ini benar-benar 0, maka artinya tidak ada 0 itu gitu ya. 0 memiliki arti ya tidak ada beratnya gitu ya. Atau 0 meter berarti ya tidak ada panjangnya atau tingginya, nggak ada gitu ya. Jadi 0 itu benar-benar 0. Dan ini di skala ini sudah bisa diperbandingkan. Misalnya ada semangka beratnya itu 1 kilogram. Ada juga semangka yang beratnya 2 kilogram gitu ya, 2 kilogram. Berarti ya yang 2 kilogram ini 2 kali dari yang 1 kilogram gitu ya. Artinya sudah bisa diperbandingkan. Dan sudah bisa dijumlahkan misalnya gitu ya. Jika ada eh, semangka tadi yang 1 kilogram, kita tambahkan semangka yang 2 kilogram, maka akan menjadi 3 kilogram gitu ya. Atau misalnya contoh di sini ada sesuatu yang tingginya 10 meter ditambah dengan misalnya ada meja, tingginya, bukan meja. Misalnya ada benda gitu ya yang tingginya 10 meter, kemudian ada benda lagi yang 10 yang tingginya 5 meter misalnya gitu ya, 5 meter. Maka jika kita letakkan benda yang 10 meter tadi, kemudian di atasnya kita letakkan juga yang 5 meter tadi gitu ya, artinya nanti tingginya akan menjadi 15 meter gitu ya, sehingga sudah bisa ditambah-tambahkan, sudah bisa dijumlahkan gitu, seperti itu. Itu terkait dengan skala pengukuran. Jadi ada 4 tadi skala pengukuran. Yang pertama ada nominal, yaitu hanya mengkategorikan saja. Kemudian yang kedua itu adalah skala ordinal. Skala ordinal ini sudah mengenal kategori dan peringkat, jadi sudah ada, bisa dibedakan dan sudah terlihat mana yang lebih baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah skala interval, yaitu kategori, peringkat, dan jarak. Kemudian skala rasio, yaitu sudah bisa selain daripada kategori, peringkat, jarak, sudah bisa diperbandingkan. Dan nilai nolnya itu benar-benar nol gitu ya, nol yang berarti. Baik, itu tadi skala pengukuran data. Kita akan bahas sedikit terkait dengan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini ada 2 metodenya, yaitu yang pertama metode pengumpulan data terdiri atas, yaitu yang pertama metode sensus, yaitu pengumpulan data secara keseluruhan, dan yang kedua metode sampel, yaitu pengumpulan data hanya sebagian dari keseluruhan data, atau metode sampel ini sebagian dari populasinya, sebagian dari keseluruhan data gitu ya. Jadi kalau misalnya metode sensus itu mengambil seluruh, jadi semisalnya ada di Indonesia, kita mau mengambil seluruh rakyat Indonesia, ini pernah terjadi gitu ya. Mungkin ada yang pernah masih ingat ada sensus penduduk mungkin gitu ya. Maka yang diambil sebagai datanya atau pengumpulan datanya itu secara keseluruhan, yaitu seluruh penduduk Indonesia karena dia sensus gitu ya. Ada juga metode sampel gitu ya, sampel, yaitu pengumpulan datanya hanya sebagian data saja gitu ya, sebagian data. Tidak secara keseluruhan.
Nah, dari dua metode ini manakah yang lebih baik sebetulnya gitu ya? Mana yang lebih baik? Apakah dengan cara sensus, dengan pengumpulan data secara keseluruhan, atau dengan sampel gitu ya? Dengan pengambilan data hanya sebagian saja. Manakah yang lebih baik kira-kira? Sebetulnya tidak ada yang lebih baik gitu ya. Semuanya baik. Tinggal tergantung nanti peruntukannya seperti apa. Kalau mau sensus, ya karena itu terkait dengan data keseluruhan penduduk Indonesia, ya maka harus dengan cara sensus gitu ya. Maka harus dengan cara sensus. Nah, kalau sampel, ya tergantung juga kalau misalnya suatu penelitian, suatu penelitian tidak harus dengan sensus, tidak harus mengambil keseluruhan data gitu ya, mengambil keseluruhan data. Cukup sebagian data saja gitu ya, sudah cukup gitu ya. Sebagian data saja sudah cukup. Karena tergantung dari penelitian itu gitu ya. Penelitian itu mau seperti apa. Jadi sampel ini juga kira-kira apakah baiknya banyak atau sedikit gitu ya. Nah, itu yang paling penting juga. Kalau sensus tadi ya peruntukannya jelas, karena kalau misalnya mau sensus penduduk, maka mau tidak mau harus dengan keseluruhan data. Tapi kalau metode sampel itu ada lagi gitu ya, sampel ini baiknya ada banyak gitu ya atau sedikit sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu penelitian, maka sampel ini lebih baik kita sebanyak-banyaknya atau sedikit saja sudah cukup sebetulnya gitu ya. Kira-kira apa jawabannya? Maka jawabannya ya tergantung juga gitu ya. Asal jangan digantung aja gitu, tergantung. Kalau digantung ya nggak jelas artinya gitu ya. Nggak jelas. Tergantung penelitiannya juga gitu ya. Kalau misalnya penelitian itu terkait dengan pendapat seseorang, misalnya gitu ya, pendapat seseorang, misalnya kualitas barang gitu ya, kualitas barang. Kita mau melakukan survei terkait dengan kualitas barang. Misalnya kualitas barang itu apakah bagus, apakah tidak bagus, atau seperti apa gitu ya pendapatnya. Maka kalau misalnya pengambilan sampelnya sedikit, misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka ya tidak cukup gitu ya, tidak cukup untuk menggambarkan kualitas barang itu baik atau tidak gitu ya. Misalnya saya melakukan penelitian, ada 2 orang yang melakukan penelitian, sampelnya dia melakukan penelitian terkait dengan sama-sama terkait dengan kualitas barang, dia melakukan penelitian terhadap 5 orang gitu ya, ditanyakan terhadap 5 orang, oh kualitas barang ini seperti apa, oh baik, tidak baik, seperti apa gitu, ada pendapat-pendapatnya juga. Kemudian ada 1 orang lagi melakukan penelitian yaitu terkait dengan kualitas barang juga, dia mengambil sampel yang banyak misalnya 100 orang gitu ya, maka mana yang akan kita percayai kira-kira gitu ya? Maka kita akan percaya dengan yang lebih banyak tadi gitu ya, karena terkait dengan pendapat. Kalau terkait dengan pendapat ini ya harus banyak gitu ya, harus banyak. Harus banyak ya. Karena ya tidak cukup dengan 1, 2, 3 sampai 5 orang saja terkait pendapat itu gitu ya. Harus banyak pendapatnya, bisa jadi 100 orang, 200 orang gitu ya. Maka dia akan semakin dipercayai gitu ya. Nah, kemudian apakah semakin banyak sampel ini akan semakin bagus? Ya belum tentu gitu ya, belum tentu. Karena banyak faktor yang akan menjadikan suatu penelitian itu menjadi bagus atau tidak gitu ya, banyak faktor. Karena percuma kalau misalnya dia banyak sampelnya, tapi ya lagi-lagi saya sampaikan mungkin di pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas. Kalau misalnya banyak sampelnya, tapi ya tidak mengambil dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka ya sampel itu nggak baik juga gitu ya, nggak baik juga, nggak baik juga. Jadi ya banyak sedikitnya semakin banyak semakin bagus tentu belum tentu gitu ya. Harus dilihat dulu cara pengambilannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sampel itu cukup sedikit saja misalnya? Ya ada juga penelitian yang sampelnya sedikit gitu ya, sampelnya sedikit saja sudah cukup gitu ya. Misalkan ada penelitian juga terkait dengan mau melihat
tingkat keasinan dari air laut misalnya. Air laut itu apakah asin atau tidak, atau seperti apa air laut di sana itu misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ambil satu truk misalnya air gitu ya. Kita rasakan apakah asin atau tidak? Ya asin gitu ya. Asin. Kemudian kita ambil misalnya satu drum. Asin juga enggak? Asin juga gitu ya. Misalnya kita ambil satu ember. Asin juga atau tidak? Asin juga gitu ya. Kita ambil apa namanya? Satu gayung saja. Asin atau enggak? Ya asin juga gitu ya. Kita ambil satu dalam tangan aja gitu kita rasakan, asin juga enggak? Ya asin juga, artinya ya sedikit pun sudah cukup gitu ya, enggak harus banyak-banyak. Jadi kalau kita merasakan asin atau tingkat keasinan dari air tadi ya tidak harus banyak-banyak, sedikit pun sudah cukup gitu ya. Saya kasih contoh lagi yang lebih itu lagi gitu ya. Misalnya kita mau tes darah, apakah darah itu diambil sebanyak-banyaknya? Tentu tidak gitu ya. Hanya sedikit saja sudah cukup gitu ya melakukan tes darah. Saya mau tes darah yang sederhana, apakah di golongan darahnya A, A plus atau B amin atau B plus, B min atau yang lainnya gitu ya. Atau nilai darahnya AB atau O. Nah, maka ya tidak harus mengambil darah itu satu ember dari badan orang itu gitu ya. Maka dalam tanda kutip bisa jadi ya akan sakit bahkan meninggal gitu ya kalau mengambil sebanyak-banyaknya. Maka darah itu diambil sedikit saja sudah cukup, satu tetes saja sudah cukup gitu ya untuk melakukan pengecekan darah tadi gitu ya. Sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa sampel ini bukan berarti banyak sedikitnya, tapi ya harus disesuaikan juga dengan penelitiannya gitu ya. Harus disesuaikan juga dengan penelitiannya. Kalau penelitian itu terkait dengan pendapat tadi, maka ya kita usahakan sebanyak-banyaknya sampelnya itu gitu ya. Tapi dalam tanda kutip harus sesuai ataupun dengan metode yang benar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas metode pengambilan sampel ini. Tapi yang saat ini kita pelajari tentang banyak sedikitnya sampel saja dulu. Jadi kalau misalnya terkait dengan pendapat, ya sampelnya harus banyak gitu ya, banyak nanti dalam tanda kutip lagi gitu ya, banyak. Tapi kalau terkait dengan tes darah, air gitu ya, kemudian ada hewan-hewan yang mungkin sudah terbatas gitu ya, maksudnya ya hewan langka misalnya seperti itu ya, tentu sampelnya sedikit pun ya sudah cukup gitu ya, sedikit pun sudah cukup, tidak harus banyak-banyak gitu ya. Itu terkait dengan sampel pengumpulan data. Metode sampel pengumpulan data hanya sebagian dari keseluruhan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama penelusuran literatur, bisa dengan wawancara gitu ya, bisa dengan angket atau kuesioner, dan pengamatan atau observasi gitu ya. Ini pengumpulan data, cara-cara pengumpulan data gitu ya. Kemudian ada lagi penelusuran literatur itu yaitu dengan menggunakan sebagian atau keseluruhan yang dicatat atau data dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, maka kita boleh menggunakan penelitian yang sebelumnya, itu ya, seperti penelitian sebelumnya. Itu penelusuran literatur namanya. Kemudian ada lagi wawancara dengan melalui tanya jawab dengan sumber data atau orang-orang yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan. Wawancara saya rasa sini sudah dipahami gitu ya. Kemudian terkait dengan angket ataupun kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan. Ini sudah sempat kita bahas juga sebelumnya. Kuesioner itu ada apa namanya? Misalnya ada kakak-kakak tingkatnya memberikan kuesioner untuk dijawab gitu ya. Itu adalah metode kuesioner, pengumpulan data dengan kuesioner. Kemudian ada lagi dengan pengamatan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya gitu ya. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah dan menjadi salah satu penyebab kita masuk ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa banyak salah yang mungkin yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.